Aku mau lanjutin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah ada di kolom chat. Ini Dar, kira-kira biasanya kalau brother mengisi waktu luang di asrama ngapain sih? Oke, ngisi waktu luang di asrama. Biasanya suka dengerin musik ya. Tapi kita dulu tuh jangankan HP ya, tape yang kecil pakai kaset yang digulung itu nggak boleh. Jadi itu biasanya dengan cara tuh ada di sekolah tuh ada piano. Ada piano. Nah biasanya saya main piano gitu loh. Main piano. Nggak bisa main piano sebetulnya, cuman lihat-lihat dari YouTube kita belajar main piano atau kadang main gitar atau ya tidur biasanya ya karena ya itu paling menyenangkan tidur itu atau baca novel karena banyak novel bagus di sekolah tuh banyak novel bagus dan sekarang sudah boleh dipinjemin kan biasanya baca novel gitu-gitu teman-teman juga paling asik banget lah baca novel atau kalau yang sekolah olahraga kita punya lapangan basket ada lapangan voli ada lapangan futsal kalau hari Minggu tuh ada tukang bakso yang datang biasa ke dalam makan bakso biasanya atau banyak sih yang bisa dilakuin ya kalau ketika waktu-waktu luang itu. Ngobrol sama teman-teman paling asik sih. Ngobrol sama teman-teman di asrama, ngerumpi lah bahasanya. Nyuci pakaian, nyetrika pakaian, jahilin temen, ngambil anduknya waktu dia di kamar mandi. Ya banyak hal ya. Teman-teman juga hiburan biasanya ya. Penderitaan mereka adalah hiburan buat kita. Itu, Tapi ya, kalau misalnya udah hari sekolah, waktunya terasa padat banget. Nah, mungkin kegiatan-kegiatan yang tadi itu bisa dilakukan kalau weekend, kalau ya misalnya Sabtu, Minggu, karena kegiatannya mulai longgar. Kalau misalnya hari biasa, mungkin kita lebih banyak kegiatan sekolah, belum lagi kegiatan ekskul. Nah, kalau udah ikut kegiatan ekskul, seru banget. Kalau boleh dulu, brother, ekskulnya ekskul apa sih? Brother tuh ekskulnya kaligrafi, terus akapela, terus apa? Kalau nggak salah ikut English gitulah, tapi bukan English club ya. Betul nggak diterima English club, bahasa Inggris betul jelek. Kayaknya komunitas-komunitas gitulah. Musik juga, kayak gitu. Ikut-ikut kayak gitu lah. Nggak jelas, banyak banget yang aneh-aneh. Berarti Oh iya, bentar. Ini tambahan nih. Kata Dodo, sekarang di sekolah juga ada studio musik. Wah, keren berarti. Iya, di sekolah ada studio musik. Bisa ngeband, teman-teman. Bisa ngeband, ada drum, gitar, biola, ada tagading, alat musik tradisional gitu. Jadi banyak. Dan kalau yang suka ngedance atau suka acting, jadi ada kaca gede kalau nggak salah ya. Ada cermin gede, besar gitu. Kalau kalian lihat di TV, atau mungkin yang suka dengerin K-pop, biasanya kalau ngelihat dancer-dancer latihan depan kaca gede, nah sekolah kita juga bisa mewujudkan mimpi kalian menjadi dancer mungkin ya. Ya banyak lah, banyak hal di sekolah itu yang bisa dilakuin. Saya mau jawabin pertanyaan-pertanyaan lagi. Mungkin pertanyaan yang bisa saya jawab dulu kali ya. Saya ingin bertanya tentang pulang ke rumah itu berapa kali setahun, kapan aja. Wah, kalau ini jawaban saya dan jawaban brother Taufik bakal berbeda. Jadi mungkin pakai jawaban saya aja ya, jawaban terupdate. Karena saya masih angkatan muda nih, angkatan 7. Oke, jadi kalau misalnya tentang pulang ke rumah itu berapa kali setahun, itu tuh 2 kali setahun di setiap liburan semester. Dan durasinya mengikuti sih biasanya. Kalau misalnya liburan semesternya dekat dengan Lebaran, mungkin bisa disesuaikan waktunya. Tapi ya libur selama liburan semester sih. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Kalau better ya. Oh ya, oke. Ya. Walaupun tidak berlaku lagi ya. Ini Wader suka gemes sih pertanyaan kalian. Boleh bawa HP atau enggak sih Kak? Kalian siapa yang ngangenin kalian siapa sih? Bercanda ya. Dulu tuh kita liburnya wah luar biasa, tidak ada liburan tapi menyenangkan sumpah. Badar walaupun dengar adik-adik sekarang tahu bahwa mereka libur, Badar bilang beruntung kita liburnya sedikit. Libur kita tuh berarti banget. Sampai kadang kalau diingat-ingat bisa berlinang air mata ya, bukan karena sedih dulu menyedihkan enggak, jadi kayak terharu aja gitu. Dulu tuh kita libur cuma 20 hari, 1 tahun. 20 hari 1 tahun, bayangin. Libur yang pulang ke rumah ya. Tapi kalau libur 1 minggu ya libur gitu. Nah, liburnya dulu kita itu, waktu libur semester itu nggak pulang. Jadi kita tuh magang di Carrefour. Sekarang namanya Transmart.
Jadi magangnya itu tuh ada shift pagi, ada shift siang. Kalau shift pagi berangkat dari pagi sampai siang gitulah. Jadi babu dalam tanda kutip ya. Jadi dari SPG kalau kalian datang ke Transmart, kalau kalian datang ke Indomaret biasanya selamat datang di Indomaret. Nah, kita kira-kira begitulah, berdiri di tempat-tempat tertentu gitu. Badar dulu jaga tempat mainan. Helikopter, drone-drone kayak gitu-gitulah ya. Nah, itu benar kayak gitu loh. Waktu ada orang datang kita nawarin, "Selamat datang Bapak dan Ibu, ya ada yang mau bisa ada yang bisa kita bantu." Jadi kita tuh kerja selama liburan itu. Nah, yang asik dari itu adalah belajar buat ngomong ke orang. Menawarkan hal-hal yang kita nggak tahu bahkan. Ada teman brother yang jaga, misalnya dia jaga tempat-tempat handuk, pakaian-pakaian dalam, baju-baju, terus ada ibu-ibu yang nanya, "Ini gimana? Kayaknya bagus atau enggak?" Dia kan nggak tahu ya kayaknya bagus atau enggak kan bukan dia yang buat, dia kan cuma duduk di situ ya. Tapi gimana caranya kita biar orang itu mau beli gitu. Kita belajar banyak hal lah dan ngadepin orang. Jadi teman-teman belajar yang pemalu, yang bahkan nggak tahu ngomong sama orang, yang kalau misalnya ngomong pinggir bang, naik angkot aja itu nggak berani. Nah di situ belajar tuh, di situ tuh belajar untuk naik angkot. Di situ kita belajar untuk berani ngomong sama ibu-ibu yang cerewet minta ampun, yang banyak nanya tapi nggak beli. Nah itu kita belajar di situ. Dan kita belajar juga menghargai orang-orang yang bekerja sebagai SPG. Kita tahu rasanya gimana jadi karyawan. Sebelum kita mungkin jadi orang besar nanti, gitu kata Pak CT ya, sebelum kalian jadi orang besar, kalian tahu gimana rasanya jadi orang-orang seperti mereka, yang berdiri dari jam sekian sampai jam sekian, dan mungkin gajinya mungkin nggak seberapa dibanding sama orang yang kerjanya lebih ringan gitu. Yang membedakan apa? Pendidikan. Lagi-lagi pendidikan. Ketika kita punya pendidikan, orang akan bayar kita bukan karena tenaga kita, karena kemampuan kita, karena isi kepala kita. Dan itu terus kayak gitu. Dan saat dulu tuh kita baru boleh buka Facebook itu baru di masa-masa itu. Jadi itu kita boleh buka Facebook. Sementara itu, kalau nggak libur semester, kita nggak boleh buka Facebook. Jadi sekali kita buka Facebook saat itu tuh berasa artis. Ngelihat notifikasi tuh sampai ratusan gitu loh. Dimention beberapa orang. Message kita tuh kayak minimal puluhan lah. Jadi kayak ngebuka Facebook, bayangin setahun 2 kali buka Facebook. Seru lah. Itu kelas 1, kalau kelas 2 kita kerja di UMKM. Badar tuh kerja dulu di tempat pengolahan kulit buaya sama ular. Jadi kulit buaya dan ular yang dijadiin tas itu tuh kita kerja di situ. Asik lah, panjang kok cerita ini. Ya cerita sama orang tua sih, jadi panjang banget. Sorry. Lanjut, Mbak. Tapi saya masih ngerasain sih pulang 1 tahun cuma 20 hari itu rasain di kelas 1. Terus sama kelas 3-nya udah mulai pulang 2 tahun sekali. Jadi saya masih ngerasain vibes magang itu, saya masih ngerasain. Oh, asik. Malah dulu tuh saya sempat magang di airport itu yang di bagian bakery. Baju kita tuh kan putih. Besok mau dipakai lagi, tapi saya harus buat kue dan bajunya, aduh, ya ampun. Jadi saya harus cuci baju tiap hari. Seru banget sih, tapi dulu magang itu, aduh seru banget. Apalagi kalau misalnya shift sore gitu kan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ini mungkin saya bisa jawab sih. Bolehkah kita pulang dari asrama ketika ada acara keluarga? Nah, kalau ini sebenarnya kayaknya tergantung ya, acara keluarga yang seperti apa. Selama saya di asrama, kita tuh boleh pulang kalau misalnya ada acara keluarga, kalau ada kakak atau abang kandung yang menikah. Benar nggak sih, brother? Betul. Iya, betul. Jadi misalnya kalau ada berita kemalangan, misalnya atau ada pernikahan itu diperbolehkan. Tapi nggak alasan yang kayak misalnya Abi, atau Pak, Ibu, Abi, Umi, saya boleh nggak pulang ke rumah? Kenapa? Ada apa? Penting sekali. Kenapa? Kambing saya melahirkan. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Kambing melahirkan, atau ada potong acara ayam, ulang tahun. Mohon maaf nih, nggak boleh. Ya. Kucing saya melahirkan itu nggak bisa juga ya? Nggak bisa, melahirkan juga nggak bisa. Oke, selanjutnya itu